sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ketika Yesus naik ke surga, maka kemudian para murid berpikir, kami kehilangan. Tetapi Yesus sudah berjanji, Dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai mereka, kata firman Tuhan, selama-lamanya. Jadi seumur hidup. Dan Roh Kudus itu sampai sekarang Dialah yang memelihara gereja dan hidup dalam gereja dan menggantikan posisi Yesus dalam gerejanya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada jaminan bagi kami sebagai orang percaya. Kami didampingi, ditemani oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus hidup dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Inilah penghiburan yang luar biasa bagi para murid Yesus.
Dan saya ingin mengajak kita semua hari ini, saudara-saudara sekalian, mari kita memandang ke masa depan dengan tersenyum. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan saudara tahu, buah Roh Kudus yang terutama 3 itu, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah yang membuat hidup kita tenang, membuat kita bisa tersenyum, membuat kita bisa memandang ke masa depan dengan optimis. Tidak pernah takut menghadapi masa depan karena ada Roh Kudus. Dia sebut Roh Penghibur. Dalam terjemahan dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Parakletos. Saudara mengenal baik, kalau perlu dicatat, para itulah yang dipakai untuk kata paralel. Jadi dia ada bersama dengan kita, mendampingi kita terus-menerus sampai selama-lamanya. Kalau saudara membaca Perjanjian Lama tentang Henokh, saudara akan mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Kenapa? Itu Henokh dikatakan bergaul dengan Allah. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa yang lain dikatakan Henokh berjalan seiring dengan Tuhan. Luar biasa. Berjalan seiringan dengan Tuhan. Itu sangat-sangat luar biasa sekalian. Itu sebabnya dia diangkat oleh Tuhan. Dan itu bukan sebentar. 300 tahun. Ia berjalan seiring dengan Tuhan. Apakah dia hidup tidak normal? Oh, tidak, saudara sekalian. Dia masih bisa punya anak-anak, dia bisa jatuh cinta, dia bisa menikah, dia bisa bekerja normal, menghidupi istri dan beberapa anaknya. Itu sebabnya saya hari ini mengajak kita semua untuk menyadari Roh Kudus itu bukan hanya diam dalam kita, tapi berjalan paralel dengan kita menuju ke surga yang kekal. Parakletos disebut sebagai penghibur. Jadi dia berjalan bersama dengan kita seperti Yesus yang berjalan bersama dengan kedua muridnya itu yang pulang ke Emmaus. Para murid yang lain sedang bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Tetapi itu Kleopas dengan temannya itu pergi dengan muka murung menghadap ke tanah, jalan pelan-pelan dengan duka cita. Karena mereka salah paham terhadap Yesus. Mereka berharap Yesus akan menjadi raja yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Hari ini saya ingatkan kita semua, saudara sekalian. Tolong ingat nih baik-baik. Jangan jadikan Yesus hanya sebagai dokter untuk menyembuhkan penyakit kita. Jangan jadikan dia sebagai Tuhan yang entertain kita, menghibur kita sekedar menghibur saja. Tapi Yesus datang untuk buat apa? Supaya kita memandang ke masa depan dengan tersenyum, kita hidup optimis, kita hidup dengan sukacita damai sejahtera, kita berjalan ke masa depan dengan wajah berseri dan mata bersinar. Oleh karena kita tahu seperti apapun beratnya masalah kita, ada Roh Kudus yang memberi penghiburan kepada kita. Roh Kudus tadi yang memberi buah utama 3 itu. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bila engkau hidup seperti itu bersama Roh Kudus, tidak ada yang bisa menggoyahkan engkau. Tidak ada yang bisa menjerat engkau dengan pikiran yang pesimis. Tidak ada yang menjerat engkau dengan berita duka cita bahwa pasanganmu sudah kena jerat orang ketiga. Tidak perlu. Ya. Kalau toh itu terjadi, siapa yang pegang kendali? Yesus pegang kendali. Ia berkuasa membalikkan keadaan. Ia bisa mengubah engkau yang pesimis menjadi optimis. Engkau yang selalu minus menjadi plus atau surplus, saudara sekalian. Engkau yang down oleh karena penyakit dan kelemahan. Ia janji dalam Keluaran 15 ayat 26 dan 1 Petrus 24 bahwa ia Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Oleh bilur-bilurnya 39 bilur di tubuh Yesus karena dia dicambuk. Artinya 39 penyakit
yang tidak bisa disembuhkan manusia, berkuasa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk memandang ke masa depan seperti dalam firman Tuhan ini. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu lagi berduka cita menghadap masa depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati hidup kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami tidak boleh lagi berduka cita menghadapi kehidupan ini. Karena ada Roh Kudus dalam kami dan mendampingi kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.